Our hearts beat to the city streets. Indonesia sah jadi lumbung beras terbesar dunia. Thailand tertinggal jauh. Tall buildings as the chemicals they take us high. Sangat besar kemungkinan insya Allah mungkin akhir 2025 bisa kita katakan kita swasembada pangan. Pecah telur, stok beras RI terbesar sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Untuk pertama kalinya, cadangan beras di Bulog tembus 2 juta ton. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kebanggaannya terhadap kemajuan sektor pertanian Indonesia yang kini tak hanya cukup untuk kebutuhan dalam negeri, tapi juga mulai diminati oleh negara-negara lain. Kebanggaan ini disampaikan Presiden dalam sambutannya pada peluncuran program Gerakan Indonesia Menanam atau GERINA di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Rabu 23 April 2025 yang lalu. Menurut Presiden, hasil produksi pertanian dalam 4 bulan terakhir menunjukkan lonjakan signifikan hingga membuat beberapa negara meminta bantuan pangan dari Indonesia. Hal ini dianggap sebagai lompatan besar dari posisi Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai pengimpor pangan. Beberapa negara minta agar kita kirim beras ke mereka. Saya izinkan dan saya perintahkan kirim beras ke mereka dan kalau perlu atas dasar kemanusiaan. Begitu katanya. Presiden menekankan bahwa bantuan tersebut akan tetap memperhitungkan biaya produksi, distribusi, dan juga administrasi. Namun tetap dilandasi oleh semangat solidaritas dan tanggung jawab global. Kita jangan terlalu cari untuk besar. Yang penting ongkos produksi plus angkutan plus administrasi kembali. Kita buktikan bangsa Indonesia sekarang menjadi bangsa, bukan bangsa yang minta-minta, tapi bangsa yang bisa membantu dan memberi kepada bangsa lain. Begitu tambahnya. Sebagai bagian dari program besar ini, pemerintah juga mendorong pembangunan gudang dan pendingin hasil panen di setiap desa, serta memberikan truk pengangkut agar hasil pertanian tidak terbuang sia-sia. Presiden mengungkapkan keprihatinannya atas banyak hasil panen petani yang rusak karena tidak sempat dipasarkan. Sekarang tiap desa akan punya gudang, tiap desa akan punya kamar pendingin. Hasil apapun akan aman sampai dia mampu menjualnya. Dan tiap koperasi akan kita beri truk. Begitu lanjutnya. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa bangsa Indonesia tidak akan tunduk atau meminta-minta kepada negara lain. Ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bekerja, bukan mengeluh, dan membangun dari kekuatan sendiri. Kita buktikan hari ini bahwa Indonesia mampu. Bangsa yang mampu bukan bangsa yang menyerah, bukan bangsa yang kalah, bukan bangsa yang minta-minta. Begitu ujar Bapak Presiden. Peluncuran GERINA menjadi tonggak sejarah baru dalam perjalanan Indonesia menuju ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pemerintah optimis di setiap desa di Indonesia akan menjadi simpul penting dalam rantai pangan nasional yang kokoh dan mandiri. Laporan terbaru dari United States Department of Agriculture atau USDA mengungkapkan bahwa produksi beras Indonesia diperkirakan akan mencapai 34,6 juta ton pada tahun ini, mengalami lonjakan signifikan dibandingkan dengan angka produksi tahun sebelumnya. Dengan angka ini, Indonesia berhasil meraih posisi tertinggi dalam produksi beras di kawasan Asia Tenggara. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan produksi dan serapan beras mengalami peningkatan signifikan di sektor pangan nasional, khususnya dalam hal ketersediaan stok beras yang menjadi capaian tertinggi selama 23 tahun terakhir. Saat ini, stok kita hampir mencapai 3,4 juta ton dan diperkirakan pada malam ini sudah mencapai angka tersebut. Jika tidak ada kendala ke depan, dalam 20 hari paling lambat, stok kita akan mencapai 4 juta ton. Saat ini stok kita adalah yang tertinggi dalam 23 tahun terakhir. Ini adalah angka tertinggi. Begitu ujar Menteri Pertanian Amran kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan pada hari Rabu 30 April 2025. Jepang krisis beras, Filipina krisis beras, Malaysia krisis beras. Alhamdulillah Indonesia masih ada beras. Alhamdulillah sampai saat ini walaupun tidak resmi, target yang saya berikan ke tim pangan ya, Pak Sulhasan, Pak Amran, kita swasembada saya beri waktu 4 tahun kan. Ternyata alhamdulillah sangat besar kemungkinan insya Allah
mungkin tidak sampai 4 tahun, mungkin akhir 2025 bisa kita katakan kita swasembada pangan. Saya minta Menteri Pertanian berdiri, sama Menko Pangan berdiri. Tepuk tangan. Saya hormat sama kalian. Terima kasih untuk jajaran semuanya, seluruh pertanian, seluruh kalangan yang berurusan sama pangan. Sampaikan hormat saya dari hati saya paling mendalam. Saudara sekarang pahlawan-pahlawan bangsa. Pupuk tadinya sampai ke petani, kalau tidak salah ada 145 regulasi. Habis itu harus tanda tangan 38 gubernur, kemudian 500 kepala daerah dan berapa belas kementerian. Kita potong dari pabrik langsung ke kelompok petani. Tidak ada lagi muter sampai nggak jelas ujungnya di mana. Ini contoh. Kita bertekad efisiensi, jangan macam-macam alasan, padahal alasannya itu adalah untuk di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, di sini mungut, akhirnya sampai ke petani, petaninya teriak. Saudara-saudara, kita berada di jalan yang benar. Indonesia cerah. Kita akan kelola kekayaan dengan baik, dan kita akan bangkit sebagai negara maju. Pecah telur, stok beras RI terbesar sepanjang sejarah Republik ini berdiri. Untuk pertama kalinya, cadangan beras di Bulog tembus 2 juta ton. Stok terbesar sepanjang sejarah negeri ini, pencapaian yang kita kira hanya mimpi. Kita tak perlu lagi khawatir di tengah dunia yang sedang bergejolak. Kita tak perlu lagi gentar meskipun badai menghantam. Di balik pencapaian ini, ada satu tekad dari seorang pemimpin yang ingin menjadikan Indonesia swasembada pangan. Mimpinya yang telah lama ia perjuangkan, kita bela, dan pasti membuahkan hasil. Salam Pancasila, Biro Suara Rakyat. Wah, semakin bangga ya dengan Indonesia menjadi lumbung pangan dunia, mengalahkan negara-negara yang biasanya menjadi juara penghasil pangan seperti Thailand dan juga Vietnam. Jadi, bagaimana menurut pendapat Anda? Regret.